Suci yang nyariin artikelnya kan gitu. Aduh, gimana dong? Padahal ide kamu bagus, sayang banget kan? Aduh, jadi ngomong PKM tuh rasa sakit perut gitu sebetulnya. Tapi Kak Arman gimana? Sebetulnya masih memungkinkan nggak nih? Ini waktunya terakhir sebetulnya hari ini untuk proposalnya bisa direview loh, Kak Arman. Nanti saya diskusiin lagi aja sama ketua Ya, kelompok saya. kamu ketuanya apa bukan? Bukan, saya anggota 1. Oh, ketuanya siapa tuh? Teman saya Fatir dari Elektro juga. Oh, aduh, sayang bener nih. Ini yang kemarin dapat pembimbing baru bukan sih Mas Iko? Bukan, Bu. Ini justru yang lama ya? Ini harusnya Arman ini punya pengalaman nyusun PKM nih. Nah, bagaimana tuh Kak Arman? Baik, kita tunggu siapa lagi? Ini ada Fakar nih. Ini sudah ada Pak Rusdi juga. Kita mulai aja ya. Siap. Izin Pak Rusdi, kita mulai aja. Izin Pak Rusdi ya. Ya, siap. Ini Pak Rusdi ada di ruangan, tapi kita jimit bareng-bareng bertiga. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, di sini ada Bu In selaku Direktur Direktorat Kemasan dan Alumni, dan partner saya dulu pernah di kemahasiswaan di tahun 2013 ya Pak. Terus pindah tahun 2015, balik lagi ke kemahasiswaan di tahun 2022 sampai sekarang. Dia adalah Pak Rusdi, punya pengalaman luar biasa di dunia kemahasiswaan dan sekarang membina UKKM Satma Artipena. Dan tentunya di sini ada rekan-rekan dari Satma Artipena. Ini Fakar terhubung jaringan kah? Halo Fakar. Terdengar. Oke, di sini ada Arman juga, ada Kak Nabila. Kak Nabila ini sebagai apa, Kak? Aku wakilnya Fakar. Oke, kalau Arman kayaknya ini sekretaris ya? Iya Pak, betul. Oh betul, iya. Oke. Baik, izinkan kami untuk share screen ya. Oke. Udah terlihat ya. Oke, ini adalah monitoring dan evaluasi unit kegiatan keluarga mahasiswa. Nah, monitoring dan evaluasi ini tujuannya salah satunya adalah kami ingin memastikan eksistensi keberadaan dari UKKM di UAI di tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, setiap UKKM itu yang menggunakan dana alokasi universitas harus di SK-kan dalam SK penetapan UKKM. Nah, kami tidak ingin menetapkan UKKM yang vakum, dalam artian tidak ada kegiatan, tidak ada koordinasi di tahun 2022 dan akan kami tetapkan di 2023. Nah, salah satu untuk melihat itu semuanya, kami adakan program monitoring dan evaluasi unit kegiatan keluarga mahasiswa. Dan perlu teman-teman ketahui, Monef ini baru pertama kali dan ini perdana dilakukan di Direktorat Kemahasiswaan untuk UKKM. Sampai sejauh ini kami sudah memonef UKKM 12 UKKM. Dengan ada satu temuan, satu UKKM dia tidak ada koordinasi dengan kami dan ada indikasi mereka akan vakum di tahun 2023. Kami sudah koordinasi dengan pembina dan sampai sekarang belum ada jawaban. Kami ultimatum pekan depan harus ada konfirmasi dan kami akan memonef UKKM tersebut. Itu sedikit gambaran terkait dengan monitoring. Satu lagi hal yang penting adalah idealnya monitoring dan evaluasi ini diiringi dengan bukti fisik maupun non fisiknya. Ketika pertanyaan-pertanyaan di dalam program monitoring evaluasi itu menyangkut akan adanya bukti.
Namun kami sadar di Direktorat Kemahasiswaan ini adalah program baru pertama kali launching. Dan itu seharusnya di awal sudah disampaikan sosialisasi terlebih dahulu. Nah, untuk itu ini adalah tahap awal dan kami sadar ini monitoring masih banyak kekurangan. Target kami di akhir tahun 2023 teman-teman sudah memiliki bukti fisiknya. Sehingga nanti di akhir tahun ketika kami memonitoring dan evaluasi, kami tidak lagi hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak dan bagaimana, tapi sudah ke tahap mana buktinya. Nah, itulah monitoring dan evaluasi. Nah, ini kegiatan keluarga mahasiswa UKKM, kalau di kampus lain disebut UKM, ini suatu lembaga kemahasiswaan, tempat berkumpulnya mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, bakat atau kegemaran, kreativitas, serta orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. Jadi UKKM ini tidak melahirkan mahasiswa yang organisator atau organisatoris kampus, bukan. Tapi ini lebih ke aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler, baik itu bakat, minat, kreativitas, penalaran, yang mana muaranya akan kami dorong untuk prestasi. Nah, inilah sejatinya UKKM. Nah, di dalam Monef ini kami pengen tahu bagaimana kepengurusan, bagaimana kegiatan selama ini berjalan, fasilitas yang ada atau yang dimiliki sebagai bahan fasilitas inventaris, terus kebijakan internal di dalam UKKM itu sendiri, terus prestasi yang dihasilkan sejauh ini seperti apa. Kami sadar sebelum tahun 2023, sebelum adanya Monef, teman-teman berkegiatan, baik itu dari KMF, KMPS maupun UKKM, baik kegiatan kreativitas, penalaran, minat bakat, atau organisasi, yang mana prestasi yang diharapkan ya, tapi tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Nah, dari situ kami ingin menciptakan atau ingin mewujudkan cita-cita Pak Rektor, Pak Asep, yaitu UAI Unggul untuk tahun 2023. Nah, salah satu caranya adalah kami ingin melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang atau kegiatan dan lembaga yang ada di mahasiswa. Salah satunya adalah UKKM. Nantinya akan ada 9 standar terkait dengan monitoring evaluasi ini. Mulai standar pertama terkait dengan spesifikasi UKKM. Nah, tolong di spesifikasi UKKM Satma Artipena itu apa? Terus sampai nantinya ke monitoring dan evaluasi yang dilakukan di internal UKKM Satma Artipena itu sendiri. Nah, ini standar-standar yang nanti akan kami tanyakan. Nah, berkaitan dengan prestasi, di Pusat Prestasi Nasional di bawah Kemendikbudristek ini sudah ada 17 kegiatan lomba dan timelinenya sudah tertera dari tanggal berapa, bulan berapa. Nah, kami berharap dari teman-teman Satma Artipena mengambil peran untuk melakukan atau mengikuti salah satu dari 17 kegiatan lomba ini yang nanti muaranya pasti prestasi. Mulai dari lomba inovasi digital mahasiswa sampai MTQ-MN. Karena lomba-lomba ini adalah lomba-lomba yang dikhususkan untuk para mahasiswa. Nah, sebagai informasi tambahan, saat ini Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni sedang gencar-gencarnya untuk PKM atau program kreativitas mahasiswa. Untuk proposalnya per hari ini penutupan untuk submit proposal internal kampus, karena per hari ini sudah mulai dilakukan review oleh reviewer. Nah, tapi teman-teman masih bisa nih masuk ke dalam PPK Ormawa. Nah, ini juga terbaru dari program Pusat Prestasi Nasional yang nanti deadline-nya itu tanggal 15 Maret. Nah, PPK Ormawa itu apa? Salah satu PPK Ormawa yang sangat mudah diingat adalah PPK Ormawa itu semacam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa, baik itu UKKM, KMPS maupun KMF. Ada 15
klasifikasi di dalam bidang PPK Ormawa, mulai dari desa sehat, terus desa wisata, sampai desa yang bisa menghasilkan tanaman obat. Nah, ini masuk ke dalam PPK Ormawa. Terus bagaimana dengan kesempatan UKKM Satma Artimena bisa masuk ke dalam program ini? Sangat-sangat memungkinkan sekali, terutama terkait dengan klasifikasi atau pilihan di dalam PPK Ormawa itu ada desa sehat. Nah, ini teman-teman Satma Artimena yang fokus yang ke dalam P4GN ini sangat-sangat besar peluang untuk mengikuti PPK Ormawa. Nah, ini sudah kami sosialisasikan juga baik di WA Group maupun sosial media kami dan UAI serta student desk. Nah, itu sekilas terkait dengan PPK Ormawa. Namun sebelum kita ke materi utama kita yaitu monitoring dan evaluasi, kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan bocoran dana alokasi universitas. Nah, dana alokasi universitas untuk tahun 2023 ini berbeda dengan DAU tahun-tahun sebelumnya. Kalau DAU tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman mendapat kepastian berapa besaran setiap tahunnya. Kalau tahun kemarin itu ada 17 juta ya. Nah, untuk tahun ini teman-teman tidak lagi berbasis berapa besarnya yang diterima setahun oleh UKKM Satma Artimena, tetapi berapa program kerja yang memiliki luaran sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan universitas yang mampu diberikan ke kemahasiswaan. Nominalnya itu belakangan, yang penting program kerjanya sudah sesuai dengan ketentuan dan luarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan yang dimaksud seperti apa? Nantinya kami akan mensosialisasikan SK ketentuan penggunaan dana alokasi universitas. Di dalam SK itu sudah kami cantumkan 4 kategori kegiatan yang bisa diajukan, mulai dari pembinaan, kegiatan pembinaan, penguatan, kegiatan pengembangan, sampai kegiatan unggulan. 4 kegiatan itu apa saja itu sudah kami cantumkan di dalam SK tersebut, termasuk luarannya. Nah, ini tidak menutup ruang berekspresi, ruang kreativitas, serta ruang kebebasan berkegiatan di teman-teman mahasiswa. Karena standar-standar kegiatan yang itu masih bersifat umum, teman-teman masih bisa kolaborasi, teman-teman masih bisa kembangkan kembali kegiatan-kegiatan tersebut. Itu untuk dana alokasi universitas. Terus bagaimana pengajuannya? Pengajuan dananya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya juga. Mulai bulan April, untuk kegiatan bulan April, Mei, Juni, itu kami minta diajukan pekan pertama bulan April. Semuanya itu. Kalau ada kegiatan bulan Mei, diajukan bulan April. Kalau ada kegiatan bulan Juni, diajukan bulan April juga. Terus dengan diajukan, teman-teman diminta nunggu. Enggak, teman-teman diminta untuk presentasi. Meyakinkan Direktorat Kemahasiswaan bahwa kegiatan itu sangat-sangat mungkin dilakukan dengan luaran yang sudah ditentukan. Nah, terus mekanisme bulan-bulan berikutnya seperti apa? Seperti itu. Jadi pengajuan kegiatan 3 bulan itu diajukan di bulan pertama. Dimulai dari bulan April. Nah, itu poin pentingnya. Terus ada satu lagi regulasi yang akan kami bangun, yaitu seluruh kepengurusan di tahun 2023 itu harus berakhir di bulan Desember. Di bulan Januari 2024 itu harus ada kepengurusan baru. Nanti akan dilantik secara serentak oleh rektor. Nah, ini kebijakan-kebijakan baru yang nanti akan kami sosialisasikan ke dalam latihan keterampilan manajemen tingkat dasar.
yang sebelumnya akan kami sosialisasikan terlebih dahulu kepada para pembina. Harapan kami, target kami di 2024 nanti, di bulan Desember 2024, kami akan melakukan satu program yang namanya registrasi Ormawa. Jadi yang bisa ditetapkan oleh rektor itu adalah ormawa-ormawa yang melakukan registrasi di bulan Desember tahun 2024. Jangka panjangnya seperti itu. Jangka pendeknya kami akan melakukan Monef di tahun 2023 di bulan Desember dengan meminta bukti baik itu fisik maupun non fisik. Nah, itu mukadimah dari saya. Nanti sebelum kita meminta jawaban dari rekan-rekan Satma Artipena terkait dengan isian borang. Teman-teman tinggal jawab aja, ya atau tidak. Jika ada pertanyaan lebih, teman-teman tinggal jelaskan. Tidak perlu adanya bukti untuk tahap Monef bulan Februari ini. Nah, untuk itu sebelum memulai Monef, mungkin ada tambahan, arahan atau penjelasan terkait dengan kegiatan UKKM ini dari Bu Iin. Sebentar. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Mas. Baik. Ya, sebentar suara saya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung menyambung apa yang disampaikan Mas Miko sebagai pengantar tadi ya, teman-teman semua dan Pak Rusdi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita siang hari ini bisa bersilaturahmi walaupun menggunakan virtual gitu ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya dalam waktu yang dekat kita akan ngobrol-ngobrol secara luring ya di kampus, termasuk juga teman-teman pastinya sudah tahu kita akan banyak kelas luring dibanding kelas yang daring gitu ya, lebih banyak persentasenya. Oke, saya lanjutkan tadi mungkin banyak hal yang sudah dijadikan pengantar oleh Mas Miko untuk meng-highlight peran dan fungsi adanya Monef atau monitoring evaluasi khusus di keluarga kegiatan mahasiswa yang kita sebut UKKM gitu ya. Teman-teman ormawa lain seperti yang berbasis KMPS atau fakultas juga ada ya, tapi dengan metode yang berbeda. Prinsipnya adalah dalam Monef ini nanti ada secara teknis dipandu oleh Mas Miko, sekedar kita akan mengukur sebetulnya ya apa yang tersedia dan apa yang belum tersedia untuk mensupport teman-teman Artipena ini lebih maksimal dalam mengatur mobilisasi organisasinya. Karena teman-teman harus banyak belajar dan pasti dalam proses belajar itu didampingi kan sama pembina, termasuk dalam hal ini ada Pak Rusdi gitu ya. Banyaklah bertanya, diskusi untuk membuat satu program kerja unggulan di mana teman-teman ini punya peluang yang sangat besar untuk mengembangkan itu. Satma Artipena ini belum lama ini kita kan sudah tahu ya menggelar acara yang luar biasa antusias dari pihak-pihak lain di luar UI sendiri. Maka kesempatan emas itu jangan selesai di acara kolaborasi dengan BNN dan kampus-kampus yang akan menjadi satu penggerak gitu ya, P4GN di lingkungan LL3 saja gitu ya, tapi terus memacu diri untuk memberikan satu kreativitas ya, ide-ide yang inovatif, bagaimana kira-kira teman-teman Satma ini bisa lebih menjangkau sosialisasinya. Pertama misalnya lebih luas di internal saja sepanjang 2022, mungkin karena 2022 ini masih hybrid dan dominan daring, kita masih coba memaklumi gitu ya. Mudah-mudahan pandemi kita lihat sudah sangat melandai dan ini menjadi satu kabar bahagia supaya teman-teman berkegiatan aktif kembali gitu ya, lebih dari sebelum adanya pandemi. Jadi tingkatkan sosialisasi tentang materi-materi yang teman-teman geluti di Satma ini menjadi materi yang harus mengedukasi teman-teman sejawat lainnya dan khususnya lingkungan UI secara umum gitu ya. Nah ini yang belum kelihatan gitu kan ya.
apalagi program kerja yang sifatnya kolaboratif. Nah, kalau kemarin kita acara BNN itu teman-teman masih dijadikan kepanitiaan. Nah, di tahun 2023 ini bukan teman-teman jadi panitianya, tapi penyelenggaranya, gitu. Penyelenggara yang betul-betul memunculkan mulai dari ide, kerjasama apa yang bisa dibangun lintas, misalnya UKKM sejenis di perguruan tinggi lain. Jadi bukan Parusdinya nih yang akan menjadi penyelenggaranya ya, menjadi otak dari prokernya, tapi teman-teman satmanya. Nanti Parusdi sebagai pembina dan kami dari DKA pastinya sebagai support utama itu akan mendorong, mendukung, memfasilitasi ya. Jadi lahirkan ide-ide yang mungkin pastinya itu ada dalam pikiran teman-teman, bagaimana saat teman-teman mungkin menjalankan 2022 lalu itu menjadi evaluasi dan akhirnya kita bisa bergerak di 2023 lebih leluasa gitu ya. Khususnya ramaikanlah sosialisasi di internal dengan hal-hal yang berbau edukasi tentang konten-konten teman-teman Satma gitu ya. Sejauh ini hanya DKA, kebetulan sekali pembina kalian Pak Rusdi ada bareng kami di DKA. Tapi kalau Qadarullah Pak Rusdi misalnya tidak di DKA, belum tentu nih jadinya ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi memanfaatkan pembina kita untuk diskusi lebih banyak gitu ya. Bukan tergantung pembinanya yang bikin acaranya, kalian yang ngikutnya, bukan itu gitu ya. Dan ajang-ajang lomba tadi sebetulnya di capture sama Mas Wiko, lomba-lomba apa sih tingkat wilayah, tingkat nasional ya yang diadakan Belmawa yang peluangnya juga bisa diisi oleh teman-teman Satma gitu ya. Tadi ada PPK Ormawa gitu ya. Teman-teman harus baca tuntas nih pedoman PPK Ormawa. Di mana tema dari yang 16 itu bisa kalian pilih sejatinya. Tidak ada yang tidak bisa. Karena konsep PPK Ormawa itu jelas sangat bersentuhan dengan teman-teman sekali gitu ya. Jadi dilihat, dibaca tuntas, kalau tidak dimengerti nanti kita ada sesinya sosialisasi bedah pedoman, namun dalam hal ini interaksi teman-teman dengan pembina, dengan Pak Rusdi, ini juga lebih intensifkan lagi dari yang sebelum-sebelumnya pasti sudah terjalin. Jadi tidak hanya sekedar Satma ini ada di UAI, tidak sekedar ada acara tahunan saja karena ada asosiasinya gitu ya, yang namanya Artipena itu, tapi teman-teman memang kreatif untuk tidak berhenti pada sekedar kunjungan tahunan. Kan Satma ini kunjungan tahunan ya ke Lido gitu ya. Terus abis kunjungan yang dapat edukasinya siapa? Teman-teman Artipena doang. Saya belum pernah lihat nih tahun 2022 lalu ya, bahwa hasil kunjungan itu didiseminasikan ya, dipromosikan, diberikan turunannya menjadi diseminasi tingkat universitas ya. Kalian harus punya motivasi untuk jadi kompor ya, orator untuk mendistribusikan edukasi yang didapat dari kunjungan tahunan itu ke teman-teman sebidang atau teman-teman sejawat di UAI ya. Enggak sedikit loh teman-teman kalian tuh yang belum tahu gitu ya sebetulnya hal-hal yang selama ini kalian geluti secara materi-materi itu gitu ya. Jadi 2023 tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya satu kunjungan saja. Terus habis kunjungan ngapain gitu ya? Harus ada outputnya. Itu yang tadi Mas Niko sampaikan. DAU kita, anggaran yang bisa kalian usulkan sebagai dana alokasi universitas untuk mensupport teman-teman UKKM, itu kita akan berikan kategori. Kalau teman-teman bikin proker tidak bisa masuk kategori-kategori itu, maka kalian tidak akan bisa mengajukan dana support universitas, gitu ya. Di mana kalian bisa mengajukan kegiatan yang masuk pada kategori, semakin banyak yang bisa didanai. Nah, tantangannya itu, ya. Jadi berkegiatan tidak saja cukup pada LPJ yang diberikan selama ini, tapi ada selain LPJ, ya, itu ada output lain. Gitu, output lain yang bisa diberikan. Nanti contoh-contohnya pasti menyesuaikan karena setiap UKKM outputnya berbeda-beda. Ada yang misalnya juara karena itu lomba-lomba gitu ya. Kalau olahraga, seni misalnya ya, itu bisa lomba-lomba
Nah, kalau arti pena apa nih? Nah, itu kita mungkin spesifikasinya Pak Rusdi pasti juga tahu. Kira-kira kalau ada kompetisi bidang yang dekat dengan materi arti pena, itu apa ya? Kompetisi apa? Dan itu teman-teman Satma ini harus ikut. Karena tidak lagi bermain kepada sosialisasi yang sifatnya webinar saja, kunjungan saja gitu ya. Manfaat tapi tidak signifikan dirasakan oleh teman-teman kalian di luar Satma. Itu saja Mas Miko sebagai pengantar. Nanti mungkin teknis banget ya, bantu Mas Miko untuk melengkapi data isian Monef-nya sebagai apa ya, capture perjalanan teman-teman tahun lalu 2022 dan memasuki perjalanan Satma di 2023. Ini mungkin dengan pengurusan yang lama atau yang baru ini Mas Miko, teman-teman Satmanya? Ini pertengahan sepertinya Ibu ya. Oke, kalau Satma tuh udah berganti berarti ya, sudah dengan yang baru ya? Iya Bu, ini pertengahan. Oke, siap. Artinya ini cocok sekali karena teman-teman berada di satu siklus pergantian apa namanya struktur itu sesuai dengan yang UAI ingin benahi gitu ya. Mungkin 2023 ini masih belum tertib semua, tapi 2024 semua cut off-nya itu per tahun anggaran UAI. Jadi November itu sudah semuanya harus regenerasi, jadi cut off dananya itu di Desember, Januari dengan anggaran baru, dengan struktur yang baru. Nah itu 2024 kita arahnya ke sana semua teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang 1 November, besoknya Desember, sampai Maret masih ada yang berganti struktur. Kan di UAI masih seperti ini kondisinya. Bukannya nggak bagus, tapi bagaimanapun akhirnya tumpang tindih. Ini menggunakan anggaran tahun berapa akhirnya cut off-nya gitu ya. Jadi penertiban ini kita bertahap. Nah, sekarang adalah bagian dari penertiban itu. Oke, itu saja Mas Miko. Saya kembalikan ke Mas Miko. Dan mohon izin saya nggak mengikuti sampai selesai Mas Miko. Ada kegiatan lain. Ya, izin nanti diskusi ya Pak Rusdi ya. Ya, saya kembalikan ke Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai Monef pada sore hari ini, maka baiknya kita mendengar arahan, masukan atau tuhan dari Pak Rusdi. Waktu dan layar kami persilahkan Pak. Terima kasih Mas Viko dan teman-teman Satma Penas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit aja yang saya ingin sampaikan, bahwa mudah-mudahan di Monef ini teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak atau mendapatkan informasi yang berguna buat teman-teman di Satma, sehingga Satma bisa mengalami suatu perubahan dan juga bisa maju untuk ke depannya. Jadi harapannya dengan Monef ini teman-teman nanti bisa banyak juga belajar, banyak mengetahui contohnya ada standarisasi apa yang dibutuhkan dalam UKKM Satma, sehingga kinerja Satma itu bisa lebih maksimal sesuai dengan harapan dari UAI sendiri. Dan juga teman-teman kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang katakanlah kendala atau yang belum bisa dimengerti, bisa ditanyakan langsung ke Mas Miko gitu ya. Saya rasa itu aja Mas yang bisa saya sampaikan sedikit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini nanti daripada kita break di tengah jalan ya, karena azan kita break dulu aja ya. Setelah azan nanti kita teruskan.
Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini mau yang jawab Fakar atau siapa nantinya? Halo Fakar. Oke. Fakar udah berapa bulan menjabat ketua? Oh, kapan mau demisioner? Heeh. Bulan Agustus. Kalau mau extend aja. Extend sampai bulan November. Ya, Desember itu pengurus baru. Kan tanggung ya. Oke, aku share dulu ya. Oh, sip. Udah ini ya, kebaca ya. Oh, udah ya. Terlihat ya. Oke. Tadi ada 9 standar. Kita santai aja ya. Nah, aku mau tanya nih terkait dengan standar 1 itu memuat spesifikasi, visi misi, tujuan atau kompetensi dari dan tata tertib organisasi. Sebenarnya Satma Artipena atau KKM Satma Artipena ini spesifikasi KKM-nya itu ke arah mana sih sebenarnya? Oh, hmm, oh, oke. Jadi lebih ke P4GN ya. Oke. Intinya itu pencegahan, penyalahgunaan, penanggulangan, gitu kan ya. P4GN. Visi organisasinya apa ini? Oke. Misinya. Oke.
Tujuannya apa tujuan? Tujuan dari arti pena itu sendiri dibentuk. Yang 4GN ya. Ini sangat kuat ya, ibaratnya penanaman karakter mahasiswa UI sangat kuat. Oke. Ada ADRT-nya udah punya? Oke. ADRT ini dibahas setiap kali ngubes atau hanya dibentuk waktu diminta aja waktu itu? Ada perubahan terbaru kapan gitu? Oke. Oke, baik. Ada banyak macam pengelolaan organisasi ya. Di sini kami sedikit memberi pencerahan aja ya. Salah satunya itu pemilihan ketua ditetapkan berdasarkan musyawarah ya. Nah, tanpa adanya voting untuk menentukan ketua. Tapi ada juga yang voting suara terbanyak untuk dipilih menjadi ketua. Nah, seyogianya sebuah organisasi mahasiswa, teman-teman dituntut untuk memahami bagaimana alur dari perjalanan roda organisasi dari pemilihan ketua sampai nanti sifatnya demisioner. Jadi begini teman-teman, ketika nanti ketua yang lama ini demisioner, nanti akan dipilih presidium. Presidium ini siapa yang berhak ini sesuai ADRT yang di awal. Nah, presidium ini nanti yang akan memimpin jalannya perubahan yang ada di ADRT. Nah, di dalam ADRT itu kan nanti ada visi misi, tujuannya apakah masih selaras dengan kemajuan zaman, terus adakah kebijakan-kebijakan eksternal yang bisa mempengaruhi masa bakti seorang pengurus. Contohnya begini, Direktorat Kemahasiswaan tahun 2023 akan mengeluarkan kebijakan bahwasanya setiap kepengurusan itu akan berakhir di bulan Desember dan berawal di bulan Januari. Dalam artian akan menggunakan tahun anggaran. Nah, di dalam ADRT teman-teman Satma Artipena ini apakah masa bakti itu diatur atau tidak? Nah, harusnya itu diatur jika ada peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Terus nanti diadakan pemilihan. Pemilihan bisa secara musyawarah atau secara voting. Nah, itu tergantung dari kesepakatan yang sudah dituangkan di dalam ADRT. Nah, jika ADRT ini dipandang masih relevan dengan keadaan sekarang, tinggal disahkan kembali ADRT terbaru itu. Jadi bukan berarti dulu punya ADRT tiba-tiba teman-teman selama 10 tahun, 20 tahun ADRT-nya ya ADRT zaman dulu, nggak bisa gitu. Tuh. Di sini paham ya Fakar ya? Nah, oke, ADRT-nya masih ADRT lama ya. Ini catatan kami, tolong ADRT-nya ini ada keberbaharuan. Nggak tahu teman-teman itu kenapa ADRT itu perlu dibahas di dalam musyawarah mahasiswa. Salah satunya agar para anggota pengurus itu atau anggota aktif itu paham akan masa jabatan, peraturan di dalam organisasi yang mereka jalani sekarang. Jadi ADRT itu nggak ngumpet di lemari aja. Nah, itu nanti perlu disosialisasikan juga. Oke, terkait dengan penyampaian mekanisme penyusunan visi misi
tujuan dari organisasi ini melibatkan pengurus sebelumnya atau hanya dibentuk oleh BPH atau ketua atau anggota aja mekanismenya nih. Oh, dibuat oleh BPH. Oke, nanti kalau mau pembahasan ADRT nanti aku dampingi jika diperlukan ya. Karena ini penting. Terus visi misi itu disosialisasikannya gimana sih biar semua orang itu tahu loh, dalam artian pengurus, anggota, dan mahasiswa UI khususnya gitu. Gimana? Oke. Ada di IG-nya nggak? Baiknya visi misi itu disosialisasikan dengan memanfaatkan media ya. Iya ya, baik media sosial media maupun lainnya. Oke, sekarang terkait dengan tata kelola. Teman-teman punya struktur organisasi nggak? Ada bagannya nggak? Tupoksinya ada? Lengkap berarti ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada daftar pengurus nggak yang menunjukkan ini visi regenerasi dan kontribusi berbagai fakultas? Maksudnya gini, anggota-anggota aktif ini kan nanti didata ya. Nah, itu ada datanya nggak? Oke, BPH berapa orang? Terus 5 orang. Terus anggotanya berapa? Aktif. Banyak ini. Aktif aja, masa aktif. Itu tersebar ke berapa fakultas atau sebarannya itu semua fakultas ada keterwakilannya? Oke, seluruh fakultas ya. Nah, ini sekretaris nih, Arman tahu nih. Kalian punya lambang ada, stempel ada nggak? Stempel Satma ada, punya nggak? Ini Arman mana nih? Untuk stempel ada Mas, tapi yang digital. Oke, nggak masalah. Apapun bentuknya. Terus ada catatan surat nggak? Surat masuk, surat keluar gitu. Ada Mas. Terus itu diarsipkan dengan media apa? Google Drive. Oh, pakai cloud. Ada SOP nggak terkait penanganan kesekretariatan ini? Ada. Ada. Lengkap ya. Ini terkait dengan SDM nih. Tadi album anggota ada. Oke. Nah, biasanya kan di organisasi itu nggak semua mahasiswa kita itu aktif ya. Nah, bagi yang nggak aktif itu ada motivasi khusus atau usaha khusus nggak untuk memotivasi mereka? Ini bisa Fakar atau Arman nih. Usaha khusus peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktivitas. Ada nggak? Apa itu?
Oke. Dalam artian pendekatan personal ya. Nah, belum sampai ke arah program kerja yang terstruktur dalam artian gini, teman-teman untuk memotivasi mahasiswa lain untuk aktif itu diadakan satu kegiatan, taruhlah kegiatan itu jalan santai bareng, atau kegiatan itu per 3 pekan atau per bulan atau per 3 bulan itu diadakan kumpul bareng yang di situ tidak membahas terkait organisasi tapi membangun bonding gitu. Belum ke sana ya. Baru pendekatan personal. Oke, enggak apa-apa. Terus ini standar 4 terkait broker. Penyusunan program kerja itu seperti apa selama ini dilakukan? Gimana? Oke. Oh, berarti oke. Aku bisa simpulkan gini nggak, proker itu disusun masing-masing divisi. Masing-masing divisi ya. Baiknya gini ya, program kerja itu disusun melalui mekanisme yang jelas dalam artian ketua memberikan garis-garis besar, terus meminta masukan pengurus sebelumnya. Nah, ini meminta masukan ke pengurus sebelumnya itu bisa meminta LPG kegiatan sebelumnya. Di situ kan ada analisa SWOT ya, itu bisa belajar dari situ. Kekurangan dari broker sebelumnya itu apa. Nah, terus nanti didiskusikan di dalam sebuah forum dalam penyusunan program kerja. Bisa melibatkan para divisi, BPH maupun semuanya. Gak apa-apa. Untuk kedepannya mungkin ini perlu diubah ya cara penyusunan proker itu. Kalau bisa ini secara garis besar dari ketua melihat atau meminta masukan dari kepengurusan sebelumnya, terus nanti dilempar ke dalam forum itu berisikan bisa semua mahasiswa aktif ataupun per divisi. Oke, paham ya, Fakar ya. Terus program unggulan dari Satma Artipena ini apa sih? Ada nggak? Kunjungan ke Lido atau itu namanya apa itu? Study visit. Ini kan setahu saya sudah terpublikasikan ya, tersosialisasikan gitu sih. Oke. Nah, ini yang kemahasiswaan sebelum teman-teman jawab, kami mohon maaf nih, belum bisa memberikan fasilitas yang maksimal nih. Nah, selama ini sarana prasarana yang dimiliki Satma Artipena sebagai inventaris apa? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya ada. Terus sebenarnya teman-teman itu
mengenai kondisi ini itu baiknya seperti apa sih Satma Artipeda itu? Apakah harus memiliki ruang kesekretariatan? Di situ ada meja, kursi, ruangannya ber-AC, atau teman-teman punya TV yang besar untuk sosialisasi atau gimana gitu? Aku pengen denger nih pandangan umum mengenai kondisi idealnya itu seperti apa gitu. Oke. Terus selain itu apa? Iya, ya nggak apa-apa. Oke, terus oke, selain itu apa? Selain ruangan. Hmm. Ya itu eh, beda dari sarana prasarana. Ini terkait dengan sarana prasarananya. Oke, oke, oke. Ini oke, ruangan. Hanya ruangan berarti ya? Apa? Nah, ini terkait dengan jejaring dan alumni. Nah, kalian itu menganggap peran alumni itu penting nggak sih di dalam melakukan usaha khusus mengenai pengembangan jaringan, jejaring gitu loh. Dan teman-teman selain menganggap itu penting, teman-teman mendapatkan suatu keuntungan yang dijalankan atau yang sudah konkret dari program kerja dari keberadaan alumni ini. Oke. Oh, oke. Kemarin jadi moderator juga ya, ngisi acara juga ya. Nah, ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait nggak? Apa itu? Uh-uh. Oke, usaha-usaha itu berarti proker proker bersama ya. Ya, oke. Di sini ada bendahara nggak yang datang nih? Bendahara ada. Oh iya mas. Oh, Enrika bendaharanya. Ini Iya mas. aku dengar mau nyalonin jadi ketua HMTIA ini. Aduh. Jangan sampai Satma penanya ditinggalin ya. Iya mas, enggak kok. Oke. Eh, Andrika, itu dalam manajemen keuangan, teman-teman memiliki neraca keuangan nggak? Harus kas masuk, harus kas keluar gitu. Ada sih mas. Saya juga selaku bendahara itu bikin spreadsheet buat Oke. uang masuk berapa, uang keluar berapa. Terus juga Sampai sini.
ada uang kas rutinan juga gitu. Dan setiap bulannya si link spreadsheet itu di-share ke BPH biar BPH juga tahu keuangannya, Mas. Oke. Dan di-share, ini yang kunci utamanya. Transparansi itu nyata adanya. Oke. Nah, selain dana dari perguruan tinggi, teman-teman mencari donatur nggak? Donatur, sponsor gitu. Untuk sejauh ini kan kita belum melaksanakan kegiatan yang pure murni dari Satmanya ya, Mas. Nah, untuk rencana kedepannya kita mau cari sponsor sih, Mas. Oke. Usaha pencarian sponsor ya. Iya, Mas. Kemudian udah ngadain kayak webinar gitu nggak sih? Udah belum sih? Belum, Mas. Yang kemarin itu Kemarin yang itu ya. 4GM Oke. yang barang pengetahuan. Sip. Itu buat Endrika. Sekarang kembali ke ketua nih, Fakar. Fakar, keunggulan dan reputasi dari Satma Artipena ini apa sih? Prestasi yang udah atau aktivitas yang mengangkat WAI, apa ini yang sudah terwujud nih? Oke. Oke. Terus kalau nggak salah dapat penghargaan juga ya, kampus bebas narkoba ya. Aku masih ingat tuh penghargaan dari BNN. Oke, ini standar 9 ada standar terakhir, ada 3 pertanyaan. Nah, di periode sebelumnya ketika senior-senior itu udah demisioner atau pergantian pengurus, nah teman-teman ada evaluasi kepengurusan nggak? Diajak evaluasi kepengurusan nggak? Mereka itu sebelum pergantian itu mereka melakukan evaluasi nih. Terus hasilnya itu dicatat dalam sebuah notulen dan dijadikan batu pijakan untuk kepengurusan yang akan datang. Ada evaluasi periode kepengurusan nggak? Ada. Terus ada rapat yang secara rutin dan terprogram nggak? Yang melibatkan seluruh pengurus itu. Nah, itu rapat apa? Oh. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir di standar 9 dan ini akan akhir dari pertanyaan. Setelah melakukan kegiatan atau program kerja, itu teman-teman mengadakan evaluasi nggak? Ya. Ini ada notulennya nggak ketika evaluasi itu? Nah, itu nanti diarsipkan ya ke depannya ya, diarsipkan dalam cloud aja, bisa G Drive, bisa OneDrive, bisa Dropbox, banyak macamnya. Yang penting itu bisa diakses oleh pengurus-pengurus, baik pengurus sebelumnya maupun periode yang akan datang. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Intinya ini akan menjadi dasar kami nanti untuk menyusun kebijakan terutama, dan ini menjadi masukan kami terkait dengan sarana prasarana dan lainnya. Oke, dari Fakar sendiri ada pertanyaan barangkali? Oke. Oh iya, sebelum kamu nanya aku mau infoin dulu nih. Dana yang apa itu ya? Itu udah turun. Nah, itu Arman tuh seneng tuh. Oke,
Udah, pertanyaannya apa? Nah, atau pertanyaan untuk masukan. Enggak, jadi ADRT itu disusun ya dari kesepakatan anggota aktif. Kalau mau melibatkan alumni, alumni itu hanya sebatas memberi masukan, tidak suaranya itu ya hanya memberikan masukan aja. Dia suaranya tidak dianggap sebagai penentu penetapan ADRT. Jadi di situ. Jadi isinya gini, dalam ADRT itu teman-teman kumpul bareng, dibahas nih urgensi akan adanya perubahan ADRT ini apa. Nah, taruhlah ada kebijakan dari kampus bahwasanya masa bakti Ormawa itu adalah 1 tahun anggaran, yaitu dari Januari sampai Desember maksimal ya. Terus di ADRT kalian ini ternyata diatur berdasarkan tahun akademik. Nah, poin itu yang harus dirubah dan itu sebuah urgensi yang perlu diubah di dalam ADRT. Nah, itu jika ada perubahan. Tapi ADRT itu juga harus ditetapkan setiap periodenya. Entah itu ada perubahan atau enggak, itu harus ditetapkan dan itu menjadi pembahasan di dalam MIPES nanti. Itu. Kalau untuk UKKM intinya ada ADRT sebagai pedoman untuk berorganisasi, tata tertib. Jadi ketika nanti ada pelanggaran, terus ada hal-hal yang menyimpang di dalam organisasi, teman-teman ada pijakannya ADRT. Tuh. Apa tuh? Itu kami sedang menunggu ACC dari pimpinan. Kemungkinan bulan Maret kami sosialisasikan. Ya, kategori-kategorinya pun juga secara masih umum ya, karena kami tidak ingin menutup kreativitas teman-teman. Toh kalau dibilang menutup kreativitas sebenarnya sih ini enggak, karena ini hanya kami atur untuk penggunaan dana alokasi universitas, bukan untuk kegiatan secara umum dari UKKM, KMPS maupun KMF itu. Jadi yang diatur itu program kerja yang menggunakan dana alokasi universitas. Tuh. Betul. Intinya ini adalah saatnya teman-teman mengekspresikan kreativitas, terus apa ya istilahnya, bermacam-macam kegiatan program kerja. Jadi program kerjanya itu nggak monoton itu aja kayak copy paste proposal pengurus periode sebelumnya terus diganti tahun, ganti pengurusan, ganti susunan acara, ganti susunan acaranya kadang kebanyakan masih sama, tinggal ganti hari, tanggal, bulan, tahun. Nah itu yang tidak kami inginkan. Oke, ada tambahan pertanyaan lagi? Mas, maaf, saya mau tanya. Kan sekarang itu nggak ada dana tahunan ya Mas ya? Ada dana tahunan, tapi tetap tidak ada. diberikan kuota tahunan. Jadi istilahnya gini, 1 tahun itu sekarang tidak lagi 17 juta, tapi 1 tahun itu program kerja yang bisa diajukan ke kemahasiswaan dan bisa meyakinkan kemahasiswaan untuk didanai itu berapa. Itu aja. Berarti itu nanti si dananya itu di asesnya itu berapa persen Mas? Nah, ACC dana itu taruhlah teman-teman pengajuan di proposalnya
10 juta gitu. Nah, ini masuk kategori kegiatan pembinaan, penguatan, pengembangan atau unggulan. Nah, itu di masing-masing kategorinya itu nanti ada persentase dari anggaran yang ditentukan oleh kemahasiswaan. Terus teman-teman dari 12.500.000 itu ternyata 2.500.000-nya itu tidak sesuai dengan standar kegiatan kemahasiswaan. Dalam artian gini, ada komponen konsumsi yang harusnya cuma 25.000, teman-teman di dalam proposal itu tulis 30 sampai 50.000. Nah, itu kan nanti dicoret tuh. Nah, ternyata yang sesuai standar UAE itu hanya 10 juta. Dari 10 juta itu nanti berapa persen yang akan didanai oleh universitas itu nanti akan diatur di dalam SK ketetapan penggunaan dana alokasi universitas. Itu. Baik Mas, makasih Mas. Ya, gitu. Sebagai gambaran nih teman-teman, IPB itu ini hasil dari kami ya, studi banding ya. IPB itu ada 100 lebih ormawa. Masing-masing ormawa itu dia diberikan 10 juta 1 tahun itu. Nah, masyarakat IPB itu banyak kan. Nah, mereka buktinya sampai sekarang masih eksis gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Tak terasa sudah jam 4. Dari Pak Rusti mungkin ada tambahan, Pak? Cukup Mas, saya rasa Mas. Jadi Baik. mungkin buat teman-teman tolong dipahami apa yang disampaikan oleh Mas Ipa tadi, dan tolong dicatat poin-poin penting yang nanti bisa menjadi pegangan buat kalian untuk kedepannya. Itu aja sih, makasih buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Jika tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ini semata kami lakukan, kami ingin tahu bagaimana eksistensi dari OKKM Satma Artipena. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ya. Terima kasih Mas. Makasih Mas.